di sekolah 10 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi. Artinya kalian semua sebelum jam 7, jangan jam 7 ya. 10 menit artinya berarti jam 7 kurang 10 ya, harus ada di sekolah. Harus sampai di sini ya. Terus yang kedua, mengikuti atau melaksanakan kegiatan mengaji surat-surat pendek bersama. Semua siswa dan siswi harus membaca apa? Surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, mengikuti upacara setiap hari Senin dan hari besar nasional. Setiap hari Senin kalian diwajibkan apa? Memakai pakaian lengkap. Artinya pakai dasi, pakai apa lagi? Pakai topi. Dasinya warna apa? Warna merah. Dan tidak lupa pakai apa? Pakai sepatu. Ke sekolah tidak boleh pakai sandal. Terus kewajiban yang keempat, peserta didik yang terlambat masuk sekolah wajib lapor kepada guru. Kepada guru siapa? Kepada wali kelas. Misalkan kelas 1 ada yang terlambat, berarti wajib lapor ke siapa? Ke Bu Badriyah. Kelas 2 ke Pak dan begitu selanjutnya ya. Kalau kelas 3 ke guru kelasnya, kelas 4 juga ke guru kelasnya. Lanjut, kewajiban yang kelima, selama pelajaran berlangsung wajib mengikuti dengan baik. Diusahakan dalam pembelajaran kalian harus mendengar, tidak boleh berbicara sendiri ya. Nanti ada waktunya kalian berbicara sama temannya ya. Jadi ketika semua guru waktu mengajar, kalian tidak boleh berbicara dan harus memperhatikan. Kewajiban yang keenam, sebelum dan sesudah jam pelajaran, peserta didik diwajibkan untuk berdoa bersama kelasnya masing-masing agar ilmunya barokah dan bermanfaat. Sebelum memulai pelajaran kalian harus berdoa. Nanti selesainya ketika mau pulang juga diakhiri dengan doa. Lanjut, kewajiban yang ketujuh yaitu setiap jam istirahat siswa dan siswi wajib dan harus yang pertama keluar dari kelas. Kalau istirahat, waktunya istirahat, kalian tidak boleh ada di dalam kelas. Yang kedua, bermain di halaman sekolah. Wajib kalian waktu istirahat harus ada di halaman sekolah, tidak boleh ada di dalam kelas. Terus dilarang bermain atau berada di dalam kelas kecuali ada bapak dan ibu guru. Lanjut, kewajiban ke-8 yaitu peserta didik wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, hari Senin dan Selasa pakai baju merah dan putih, pakai dasi ya. Terus hari Rabu dan Kamis pakai batik, bawahnya bukan pramuka tapi tetap merah. Juga kalau Jumat itu pakai apa? Olahraga. Terus olahraga sesuai jadwal ya. Misalkan jadwalnya hari Sabtu olahraga, ya hari Sabtu. Berarti hari Jumat pakai
pramuka. Kewajiban ke-9 yaitu peserta didik yang tidak masuk karena sesuatu hal atau sakit harus memberitahukan kepada pihak sekolah dengan menyampaikan surat izin orang tua atau wali. Tidak mau masuk, kalian harus nulis surat ya. Nanti ditandatangani oleh siapa? Orang tuanya. Benih pas lagi tak masuk ya. Harus izin terlebih dahulu atau sebelumnya. Misalkan izinnya bukan sakit, ada keperluan, boleh sebelumnya langsung kasih tahu siapa? Wali kelasnya. Terus kewajiban yang ke-10, peserta didik yang meninggalkan kelas selama pelajaran berlangsung harus minta dulu terlebih dahulu kepada bapak atau ibu guru, minta izin. Misalkan kalau mau ke kamar mandi ya, kalian harus izin dulu, jangan langsung pas lewat, izin dulu sama yang ada di depan ya, gurunya maksudnya. Izin dulu, benih pas laju keluar ya, tidak boleh. Itu tidak sopan. Lanjut, harus selalu bersikap sopan, patuh dan jujur. Kalian kepada gurunya harus sopan, harus jujur ya. Kepada teman-temannya juga harus sopan ya. Harus sopan juga. Jangan apa? Jangan saling berantem. Harus saling menghargai, saling menyayangi. Selanjutnya, wajib mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah. Seperti contohnya pramuka, kalian harus wajib ikut. Tidak ada satupun yang tidak ikut. Kalau itu kegiatan sekolah, berarti yang harus ikut itu siapa? Semua murid ya. Selanjutnya, peserta didik wajib memelihara ketertiban dan kebersihan kelas serta lingkungan sekolah secara menyeluruh. Kalian harus menjaga kebersihan, artinya kalian kalau sudah makan ada plastiknya, tidak boleh ditaruh di bawah bangku. Harus di mana? Dibuang di mana? Di tempat sampah. Setiap hari itu kewajibannya kalian, walaupun ada piketnya, nanti pas kalian mentang-mentang bukan jadwal piket, pas plastiknya ditaruh di dalam kelas, tak boleh ya. Harus saling menjaga kebersihan di depan kelas, di halaman sekolah harus selalu bersih. Terakhir, peserta didik wajib melaksanakan dan mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku. Kalian harus mematuhi, misalkan masuk jam 7 harus masuknya jam 7 ya, tidak boleh dilanggar. Usahakan pakai sepatu warna hitam ya. Yang selanjutnya tentang larangan yang kalian tidak boleh lakukan di sekolah. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Harus tepat waktu. Jam berapa? Jam 7 masuknya. Berarti sebelum jam 7 kalian harus di sekolah. Harus sampai di sekolah. Yang kedua, dilarang memakai perhiasan berlebihan di sekolah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi perempuan tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, hanya boleh pakai apa?
asing. Kalian tidak diperbolehkan memakai apa? Cincin sama gelang ataupun kalung ya. Tidak boleh bagi perempuan. Apalagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh ya. Tidak boleh pakai perhiasan. Yang ketiga, dilarang meninggalkan atau keluar dari halaman sekolah tanpa izin dari bapak ibu guru. Misalkan kalian mau beli-beli ke siapa itu di sana? Ke toko di sana, tidak boleh pas berangkat langsung harus minta izin dulu. Pamit ya sama bapak atau ibu gurunya. Mau beli-beli ke sana gitu ya. Nanti misalkan ada terjadi sesuatu, kalau kalian tidak pamit, nanti gurunya yang disalahkan ya. Jadi harus minta izin dulu ya. Selanjutnya, dilarang merokok atau membawa rokok dalam lingkungan sekolah. Ini terutamanya bagi laki-laki ya. Tidak boleh apa? Merokok. Terutama di area sekolah harus bebas dari rokok ya. Dan walaupun tidak merokok, tapi tidak boleh membawa ya. Selanjutnya, dilarang membuat coret-coret meja, tembok dan lain-lain. Kalian tidak boleh, itu seperti bangkunya tidak boleh dicoret-coret, harus bersih. Di dinding juga seperti itu, tidak boleh dicoret-coret, harus jaga kebersihan. Kalau bersih, enak kan dilihat. Kalau seperti itu, enak enggak? Enggak. Jadi mulai dari sekarang ya, dijaga kebersihan bangkunya. Tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh dikasih nama ya. Lanjut. Lain boleh. Selanjutnya sanksi ya. Dengarkan ini sanksi bagi yang melanggar ya. Yang pertama, peringatan yang berupa lisan dengan bermusyawarah dengan wali peserta didik atau tulisan kepada siswa yang bersangkutan. Artinya kalian melanggar sesuatu yang hanya ringan ya. Misalkan kalian membuli temannya, kalian itu dikasih peringatan secara lisan dulu ya. Misalkan tidak mempan, baru ke sanksi yang lebih berat ya. Jadi setiap pelanggaran ada sanksinya. Terus yang kedua, peringatan yang berupa pemberian tugas yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau konsekuensi logis. Misalkan kalian sudah dikasih peringatan secara lisan ya, misalkan tidak boleh membuli temannya misalkan ya, tetap kalian membuli temannya. Nanti kalian akan dibuatkan sanksi lebih berat. Misalkan nulis, saya berjanji tidak akan membuli Lutfi misalkan. Nanti disuruh tulis kalian 5 lembar misalkan ya. Jadi semuanya jangan apa? Jangan merokok, jangan membuli temannya. Setiap yang kalian lakukan atau setiap kalian langgar pasti ada sanksi. Sekarang tentang visi dan misi SDN Batu Putih Daya 1 ya. Visinya itu terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berilmu, terampil, mandiri,
berbudi pekerti luhur dan berakhlakul karimah. Isinya itu di SDN Batu Dinding Sate, SDN Batu Putih Daya 1 itu kalian harus apa? Bertakwa, berilmu, terampil, mandiri, dan apa? Budi pekerti luhur. Yang terutama apa? Berakhlakul karimah. Ya. Pertama itu akhlaknya dulu ya. Yang kedua baru ilmunya ya. Walaupun punya ilmu yang tinggi, tapi akhlaknya rendah, itu tidak akan apa? Tidak akan berkah. Jadi punya ilmu tinggi, punya akhlak tinggi itu sangat bagus ya. Itu namanya siswa dan siswi SDN Batu Putih Daya 1. Sekarang misinya. Yang pertama, membina ketaatan beragama dan menumbuh kembangkan toleransi antar umat beragama kepada seluruh warga sekolah. Artinya kalian harus benar-benar mentaati agama ya. Yang pertama tentang akhlak ya, sehingga nanti di mata masyarakat kalian itu sangat apa? Sangat sukses ya sekolah di sini. Yang kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan keterampilan sosial, emosional, fisik, dan intelektual. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya kalian belajar tidak harus nunggu gurunya ya, tapi kalian bisa belajar lewat apa? Lewat internet, lewat buku ya. Tidak harus nunggu gurunya. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami nilai-nilai agar karakter dapat berkembang. Membimbing siswa agar memiliki dasar-dasar akhlakul karimah dan budi pekerti luhur. Menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta tanah air. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Yuk, sudah hampir selesai. Selanjutnya, sebelum ini ditutup, coba SD dulu ya. Coba tepuk semangat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa